Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatih wa ihtada bihadi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan yayasan dan pengurus LPIT Tariq bin Ziyad, wabil khusus guru kita semua Al-Ustadz Adi Amin LCMA, para asatid, para ustadzat, para guru yang kami muliakan, seluruh hadirin dan hadirat peserta kajian kita pada sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu pada sore hari ini meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat, para asatid, para ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah adalah satu kemestian bagi seorang mukmin dan seorang muslim supaya dia sampai kepada derajat yang tadi juga dibaca oleh qari kita, ustadz kita, menjadi seorang yang rabbani, menjadi seorang yang memiliki sifat-sifat tertarbiyah oleh Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang di dalam dirinya. Karena tertarbiyah itu jangankan pada manusia, pada hewan saja dia menjadi pembeda yang sangat nyata, pembeda yang sangat jelas. Saya ingat dulu murabbi saya ketika menggambarkan tentang pentingnya bertarbiyah, itu justru membacakan ayat tentang makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Di antara yang diharamkan itu adalah wa ma akalas sabu' illa ma dzakkaitum, dan apa yang dimakan oleh anjing kecuali anjing yang telah dididik, yang telah dicerdaskan oleh kalian untuk berburu. Nah, illa ma dzakkaitum, kecuali yang sudah ditarbiyah, dididik, dicerdaskan untuk berburu. Jadi antara anjing yang tertarbiyah dengan yang tidak tertarbiyah, gigitannya berbeda nilai. Dan beda nilai itu pada hukum. Yang satu halal, yang satu haram. Sedemikian luar biasa pengaruh tarbiyah itu pada hewan seperti anjing, maka bagaimana pada manusia tentu lebih-lebih lagi. Dia menjadi pembeda antara orang-orang yang berada dalam fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, dengan orang-orang yang berada dalam nikmat Allah yang sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala zat yang membangkitkan di dalam kaum yang ummiyin, kaum yang memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah, mentazkiyah mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan adalah mereka sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tashkurun kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Dan supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya untuk kalian, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah sebagaimana telah Dia utus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kami, kata Allah, telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang membacakan untuk kalian ayat-ayat kami, yang mensucikan kalian, yang mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, dan yang mengajarkan kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Dan betapa pentingnya tarbiyah itu, sampai tarbiyah itu dimaktubkan di dalam doa yang dibacakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam lebih dari 4.000 tahun sebelum doa itu diijabah oleh Allah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, doa Rabb kami, dan bangkitkan di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan untuk mereka ayat-ayat-Mu, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yang akan mensucikan mereka. Meski perbedaan redaksinya pada urutan antara ta'lim dengan tazkiyah, tetapi ini menunjukkan betapa tarbiyah menjadi satu hal yang begitu penting sampai menjadi visinya Ibrahim alaihissalam tentang kaum yang menghuni lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia, di sisi Ka'bah yang agung itu, yang Dia tempatkan sebagian di antara keturunannya di situ, yang Dia harapkan mereka semua akan terus senantiasa berada dalam tauhid, berada di dalam pengabdian yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mohon kepada Allah untuk menjaga manusia dalam fitrahnya, dalam tauhidnya, dalam Islamnya, dalam siratil mustaqimnya, dalam muahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salam memohon kepada Allah akan dibangkitkannya seorang rasul yang akan menjadi pembimbing mereka, pentarbiyah mereka, masyarakat di sekitar Ka'bah Baitullah. Kalau yang di dekat Ka'bah Baitullah saja, yang setiap hari menyaksikan tanda kebesaran Allah itu, yang setiap hari berada di dekat rumah Allah itu, yang setiap hari menyaksikan manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dihajatkan bagi mereka diutusnya seorang rasul yang akan mentarbiyah mereka sebagaimana dalam doanya Ibrahim alaihissalam. Maka bagaimanakah kita yang jauh dari rumah Allah, yang jauh dari tanda kebesaran Allah, yang jauh dari tempat yang mustajabah doa-doanya, tempat yang menjadi
haram yang aman, tempat yang di situ dilaksanakan syiar-syiar Allah, manasik-manasik. Orang-orang bertawaf, orang-orang beriktikaf, orang-orang rukuk, orang-orang sujud di dalamnya. Ini menunjukkan nilai-nilai tarbiyah. Sepanjang zaman merupakan hal yang begitu penting untuk mengangkat manusia dari alam dhalalum mubin, alam kesesatan yang nyata berupa al-jahlu atau kebodohan, berupa al-dha'fu atau kelemahan, berupa al-dhillu atau kehinaan, berupa al-furqa atau perpecahan, menuju ke alam yang tinggi, ke alam yang mulia, ke alam yang agung, ke alam yang tertata, ke alam yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju ilmu, menuju kekuatan, menuju kemuliaan, menuju persatuan. Sehingga tarbiyah itu adalah kebutuhan fitrah. Sebagaimana Syekh Dr. Ali Abdul Halim Mahmud mengatakan bahwa tarbiyah adalah cara paling ideal untuk berinteraksi dengan fitrahnya manusia. Di mana makna fitrah menurut ulama tidak keluar dari 4 perkara penting. Yang pertama, fitrah itu at-tauhid. Fitrah itu adalah tauhid, mengesahkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun dan siapapun. Yang kedua, fitrah itu adalah al-Islam, keberserahan diri kepada Allah, ridha Allah menjadi Rabb sekaligus ilah baginya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul sekaligus panutannya, dinil Islam sebagai agama dan panduan hidupnya. Yang ketiga, al-fitrah itu adalah al-mu'ahadah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil anak turun Adam, ruh-ruh mereka, mempersaksikannya atas diri mereka, kemudian berfirman, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Rabb kalian? Maka anak cucu Adam menjawab, bala syahidina, betul ya Allah, kami menjadi saksi atas semua itu. Dan al-fitrah itu yang keempat adalah as-sirat al-mustaqim, yang diterjemahkan oleh Sayyidina Isa alaihi salam, wa anna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dan bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, penciptaku, pencipta kalian, pemeliharaku, pemelihara kalian, pengatur urusanku, pengatur urusan kalian, pemberi rizkiku, pemberi rizki bagi kalian, penguasaku, pemilikku, penguasa pemilik kalian. Maka sembahlah dia semata-mata. Kalau dia adalah pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan, pemilik dan penguasa kita, maka bagaimana mungkin kita akan mencari sesembahan selain dia? Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus itu. Cara paling ideal berinteraksi dengan fitrah, berarti cara paling ideal berinteraksi untuk menguatkan dan menyuburkan fitrah, menguatkan dan menyuburkan tauhid, menguatkan dan menyuburkan Islam, menguatkan dan menyuburkan janji kepada Allah, menguatkan dan menyuburkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan orang-orang yang beserta mereka.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agar kita tidak tersesat ke jalan orang yang dimurkai, ke jalan orang yang sesat. Dimurkai karena mengetahui kebenaran, tetapi menyimpangkannya atau menutupinya. Sesat karena tidak memperhatikan petunjuk, hanya berdasarkan intuisi dan perasaan-perasaan dalam bersikap dalam kehambaan dan kehidupan. Bukan jalannya iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Al-Aswin wa Al-Asahmin, Walid bin Mughirah. Bukan jalannya Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua itu adalah hal yang begitu penting untuk kelak kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang manusia. Manusia yang terselamatkan dari kesesatan yang nyata menuju cahaya yang gilang gemilang, dari kebodohan menuju ilmu, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari perpecahan menuju persatuan. Dan itu semua hanya bisa melalui suatu tarbiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di dalam ayat-ayat yang berkaitan satu sama lain, proses tarbiyah itu, walladzi arsala walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, fil ummiyin, di kalangan sebuah kaum yang ummiyin. Ada sebagian mufassir mengatakan ummiyin, ummi nisbah kepada ibu, karena pada umumnya pada zaman itu wanita tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa membaca dan menulis seperti umumnya para cendekia. Ummiyin, bangsa Arab khususnya Quraisy, memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis karena beranggapan orang yang tidak membaca dan tidak menulis itu orang yang cerdas. Sementara orang yang membaca dan orang yang menulis itu kurang cerdas. Ukurannya memang menarik ya, karena beda zaman. Pada saat itu peradaban mereka dikuasai oleh para penyair. Yang paling dianggap cerdas, yang paling dianggap berilmu di tengah masyarakat itu adalah para penyair. Maka ada festival Ukaz setiap tahun di Makkah, di mana para penyair bertemu mempertandingkan syair-syair mereka yang indah. Karena penyair itu yang dianggap cerdas adalah penyair yang tidak perlu membaca dan tidak perlu menulis. Melihat pemandangan, melihat kejadian, melihat satu kecantikan, melihat satu keburukan, mereka langsung bisa menguntai bait-bait syair dari lisannya. Ini namanya penyair cerdas. Kalau melihat pemandangan indah, melihat kejadian aneh, melihat sosok-sosok yang baik atau buruk, lalu mereka harus mengambil pena dan kertas dan tinta, lalu sebentar, ini kok bagus, saya tulis dulu, saya susun dulu jadi puisi. Maka yang menulis seperti ini dianggap yang tidak cerdas. Demikian pula, kalau ada seorang sedang menguntai bait-bait syair, kemudian ada penyair lain mau menanggapinya, lalu penyair ini langsung bisa mengutip dua baris dari lawan, membalasnya dengan dua baris miliknya sendiri, dan langsung telak. Apalagi teruntai-untai panjang, maka dianggap penyair yang cerdas. Jadi kalau penyair lihat penyair lain sedang bacakan syairnya, lalu dia harus nyari kertas, nyari tinta, nyari pena. Wah, ini bagus, ini mau saya balas, tapi saya tulis dulu aja. Nah, kalau dia harus nulis dulu, baca dulu, baru nulis ulang untuk kemudian membalas syair, maka dia dianggap sebagai tidak cerdas. Jadi, kenapa zaman itu orang tidak membaca dan tidak menulis dianggap lebih cerdas? Ya karena faktanya pada kondisi di mana penyair-penyair dianggap adalah yang paling pandai di antara yang terpandai, cendekia di antara cendekia di dalam masyarakat Quraisy, maka orang-orang pun memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis.
Meskipun kecerdasan mereka tentu jauh di bawah para penyair tersebut. Sehingga jadilah mereka menjadi masyarakat yang ummiyin, masyarakat yang betul-betul memang meninggalkan baca dan tulis, karena bisa membaca dan bisa menulis dianggap lebih bodoh daripada yang tidak membaca dan tidak menulis. Rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang mereka mengenalinya. Mereka bergaul dengan Muhammad SAW sejak kecil, mengenalinya sebagai Al-Amin, yang terpercaya, yang tidak pernah berdusta, yang senantiasa amanah, yang bisa dipegang kata-kata dan semua janjinya, yang baik hati, yang tidak pernah sombong dan angkuh, yang tawadhu, yang senantiasa berakhlak mulia, yang senantiasa membantu para fakir miskin, yang selalu menyantuni anak-anak yatim. Rasulam minhum, mereka mengenalinya. Bahkan mereka tahu Muhammad SAW ada di tengah mereka, sama seperti mereka, tapi memiliki akhlak yang tidak tergapai oleh mereka. Dan beliau manusia biasa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah risalah kebenaran. Sehingga 40 tahun lamanya Muhammad SAW dipercaya semua orang, tidak pernah dibantah karena dia adalah yang tak pernah berdusta. Tiba-tiba begitu risalah kebenaran itu hadir, maka orang-orang pun mempertanyakannya. Orang-orang bahkan menuduhnya gila, penyihir, penyair, dukun. Sampai dengan berbagai ujian dakwah yang luar biasa yang harus beliau hadapi. Tapi dia tidak menyerah, dia tidak berhenti, dia terus berjuang untuk mentarbiyah umatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayati. Tidak henti-henti dia terus mentilawahkan, membacakan agar orang-orang mendengar pesan-pesan dari Rabb-nya Jalla Jalaluh. Agar orang-orang mengenali risalah yang dia diutus untuknya. Maka dia tanpa kenal lelah mendatangi orang-orang. Ada yang didatangi sendiri, ada yang didatangi dalam kumpulan, ada yang didatangi sembunyi-sembunyi, ada yang didatangi dengan terang-terangan. Ada yang dalam majelis-majelis para bangsawan, sampai orang-orang miskin kecil yang ada dalam ketakutan. Semua beliau sapa. Beliau sampaikan juga secara umum, naik ke Bukit Safa, dihimpun, dia panggil berbagai kabilah, ditanyakan kepada mereka, wahai kaum, kalau aku katakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini terdapat pasukan berkekuatan 500 orang berkuda yang siap menghancurkan kota Mekah, apakah kalian percaya? Orang-orang berkata, kami percaya karena engkau adalah Al-Amin. Bagaimana kami tidak percaya padahal engkau adalah yang terpercaya? Maka Nabi SAW kemudian membacakan ayat-ayat Allah, lalu mengatakan kepada mereka, kalau begitu aku sampaikan kepada kalian bahwa aku adalah pemberi peringatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sebelum datangnya hari yang azabnya sangat pedih. Sebenarnya mereka tahu yang disampaikan Muhammad kebenaran. Sebenarnya hati mereka tidak dapat menolak bahwa yang disampaikan Muhammad SAW adalah sesuatu yang hakiki. Tapi pada keadaan-keadaan semacam itu, bangkit seseorang yang juling matanya, yang tampan wajahnya, yang agak pincang jalannya, yang putih kulitnya, maju ke depan, mengacung-acungkan tangannya ke wajah Rasulullah SAW dan berkata, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Binasa engkau Muhammad, apakah untuk ini kami dikumpulkan? Lalu orang-orang berkasak kusuk, siapakah ini yang berani menentangnya? Dikatakan itu adalah pamannya, Abu Lahab. Maka orang-orang pun saling berkata, kalau pamannya tidak mau percaya kepadanya, akan menjadi masalah kalau kita mempercayainya. Lalu mereka pun meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan karena tidak percaya pada apa yang dia katakan, tetapi mereka khawatir dampak kalau mereka mempercayai kata-katanya.
Yatlu alaihim ayati. Tetapi itulah Nabi SAW tidak henti bersyiar untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacakannya kepada orang-orang yang mau mendengarkannya ataupun yang tidak mau mendengarkannya. Yatlu alaihim ayati, tetap dia bacakan ayat-ayat itu. Maka ayat-ayat itu mempesona, maka ayat-ayat itu mengguncang hati orang-orang yang mendengarnya. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, maka di dekat Ka'bah, di arah Rukun Yamani, beliau salat, beliau baca surat Al-Fatihah, beliau baca ayat-ayatnya. Lewatlah Uqbah bin Abi Mu'aid, tokoh Quraisy. Dia terpesona, dia tertakjub, dia rekam kata-kata itu. Terlunjak-lunjak hatinya, ingin beriman saat itu juga. Tapi dia berpikir tentang saudaranya yang akrab sejak kecil, teman sepermainan, teman segeng, ipar-iparan dengannya, namanya Ubay bin Khalaf. Sehingga dia temui Ubay bin Khalaf dulu dengan maksud mengajaknya masuk Islam karena dia meyakini kebenaran lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ubay menolak. Tapi Ubay justru menunjukkan reaksi yang sangat negatif, sehingga dia, Uqbah bin Abi Mu'aid, membungkam suara hati nuraninya yang telah mendapat kebenaran. Bahkan dengan keji menuangkan kotoran isi perut unta ke kepala dan punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sujud, supaya kembali mendapatkan keridhaan Ubay dan teman-teman lainnya. Ketika Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, seorang tokoh dari Bani Ghifar di Yaman sudah diperingatkan agar seorang tokoh dari Bani Daus di Yaman telah diperingatkan agar tidak sampai mendengarkan Muhammad karena kata-kata Muhammad mengandung sihir. Lelaki ini tawaf di Ka'bah dengan menyumpalkan kapas ke telinganya supaya Muhammad SAW yang sedang salat di Rukun Yamani, dia tidak perlu dengar kata-katanya, karena kata mereka, kata orang-orang Quraisy, kata-katanya beracun dan mengandung sihir. Tufail bin Amru ad-Dawsi namanya, tawaf dia di Ka'bah. Tapi Allah kalau sudah menginginkan agar orang mendapatkan hidayah, mudah baginya. Kapas itu jatuh, lepas dari telinganya, jatuh ke tanah. Tepat di saat Tufail bin Amru ad-Dawsi ada di dekat Muhammad SAW, sehingga dia bisa mendengar apa yang dibaca Muhammad SAW dalam salatnya. Tertegun, tertakjub, akhirnya dia mendekat beringsut-ingsut, lalu meminta diajari apa yang tadi dibaca Rasulullah dalam salatnya. Lalu belajar tentang Islam beberapa hari di Makkah, sampai akhirnya dia pulang ke suku Daus di negerinya, di Yaman, dan bahkan mengislamkan seluruh sukunya. Yatlu alaihim ayati. Rasulullah terus membacakan ayat-ayat itu sampai Utbah bin Rabi'ah yang diutus untuk mengintimidasi Rasulullah SAW, yang pada mula ketika datang ngomel-ngomel, menghardik-hardik, mencaci maki Nabi SAW, tapi beliau mendengarkannya dengan tulus. Dan begitu selesai dia bicara, Rasulullah ganti bertanya, aku tadi setelah mendengarkan, apakah engkau sekarang juga berkenan mendengarkanku? Beliau bacakan ayat-ayat itu, membuat Utbah yang semula memusuhi dakwah menjadi orang yang berkata kepada orang-orang Quraisy, aku berpendapat urusan Muhammad ini kalian tarik diri, kalian diam, kalian netral. Karena kalau Muhammad akan binasa, biar dia binasa di tangan bangsa Arab lain. Jangan kalian kotori tangan kalian dengan darah kekerabatan kita dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi kalau Muhammad akan jaya, akan menang dengan urusannya, maka kejayaan kemenangan Muhammad akan juga menjadi kejayaan dan kemenangan kita. Jadi kenapa kalian tidak menahan diri? Sayang, meskipun netral, akhirnya dia terpancing untuk ikut perang Badar karena provokasi Abu Jahal, sampai bahkan menjadi orang pertama yang tewas dari kalangan Quraisy di perang Badar. Ayat-ayat yang terus dibaca Rasulullah SAW, maka ayat-ayat itu
tidak sanggup ditolak oleh semua akal manusia, sedengki apapun mereka kepada kebenaran itu. Seperti ketika Al-Ahnas bin Syarik, Abu Sufyan bin Harb, dan Abu Jahal, Amr bin Hisham, 3 malam berturut-turut menguping Rasulullah SAW yang sedang salat di rumahnya. Lalu mereka saling menyumpahi satu sama lain dan mereka mengajak untuk saling berjanji tidak datang ke situ lagi. Tapi datang lagi dan datang lagi sampai 3 kali, 3 malam berturut-turut. Lalu Akhnas yang paling gelisah bertanya kepada Abu Sufyan, salahnya Muhammad di mana? Aku tidak menemukan kesalahan apapun. Sama, kata Abu Sufyan. Lalu Abu Jahal mengatakan, tidak. Ini bukan soal apa yang dikatakan benar atau salah. Ini yang soal adalah bagaimana suku kita bisa menandingi orang yang mengatakan kami punya nabi. Dulu mereka ngasih makan, kita ngasih makan lebih banyak. Ngasih minum lebih banyak. Ngasih bekal lebih banyak. Kalau mereka sekarang mengaku ada nabi di kalangan mereka, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Dengki yang mengalahkan pengakuan akan kebenaran. Yatlu alaihim ayatih. Maka interaksi kita dengan Al-Quranul Karim dalam tarbiyah adalah hal yang mutlak, yang tidak bisa ditawar. Maka interaksi kita dengan Al-Quranul Karim dalam tarbiyah adalah sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa dinafikan. Karena dengan itulah hati kita, ruh kita terhubung dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang di alam dunia adalah perantau karena dia berasal dari Allah. Ruh yang asalnya adalah dari surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kelak ingin kembali ke surga. Tapi mereka, ruh-ruh itu harus masih bertahan di dunia untuk mengamalkan tugas misi menjadi Abdullah dan Khalifah, misi menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya, dan Khalifah yang memakmurkan buminya untuk kemaslahatan dan mencegah mafsadat, kerusakan dan pertumpahan darah. Dia harus bertahan dulu di bumi ini. Kekuatannya itu akan didapat dari Al-Quran. Itulah kenapa Ramadan adalah syahrul tarbiyah, karena dia adalah syahrul Quran. Karena dia adalah bulan turunnya Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia, untuk menjelaskan petunjuk itu dengan kisah dan perumpamaan-perumpamaan yang membentang dari awal sampai akhir, sehingga manusia mendapatkan anugerah Furqan. Bukan cuma kemampuan untuk membedakan yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, yang salah, yang benar, yang baik, yang buruk, yang terpuji, tercela. Bukan cuma kemampuan membedakan Furqan itu, tapi kemampuan untuk memilih mengikuti yang benar, memilih mengambil yang halal, memilih mengikuti yang baik, memilih mengikuti yang terpuji, meninggalkan yang batil, yang keliru, yang tercela, yang buruk, yang haram. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disitulah dia Quran yang ditilawahkan Rasulullah SAW kepada kita, yang ditilawahkan oleh murabbi agung kita Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Dia menjadi petunjuk kita. Dia membuat petunjuk itu gamblang terjelaskan bagi kita, dan dia membuat kita mampu membedakan dengan kepekaan hati kita, dan bukan cuma mampu membedakan, tapi mampu memilih untuk mengikuti yang benar dengan seluruh jiwa raga kita. Yatlu alaihim ayati. Inilah Quran. Tilawahnya dalam tarbiyah kita sampai nanti Ramadan kita, membuat kita mampu menyalakan seluruh cahaya bagi diri kita, menempuh jalan mulia sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mensucikan mereka. Tarbiyah meniscayakan adanya proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa kita dari segala kekotorannya. Karena hajat Allah kepada hambanya adalah kebersihan hati. Karena yang dipandang Allah dari seorang hamba adalah hati dan amalnya. Karena pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak sebanyak apapun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih
dari kesombongan, bersih dari ketamakan, bersih dari kedengkian, bersih dari dendam, bersih dari kesedihan berlebihan, bersih dari kekhawatiran berlebihan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sampai pada kebersihan hati yang menghasilkan ketentraman karena mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan kebersihan yang menentramkan hati kita karena tidak ada kekhawatiran berlebihan tentang masa depan kita. Karena tidak ada kesedihan berlebihan tentang apa yang luput dari kita. Karena kita mengetahui hakikat bahwa kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Tazkiyah sampai sebersih-bersihnya dia. Bersih dari kesyirikan. Tidak ada tandingan bagi Allah di dalam hati. Tidak ada yang kita junjung melebihi Allah dalam hati. Tidak ada yang kita harap-harap kecuali Allah dalam hati. Tidak ada yang kita jadikan sandaran selain Allah dalam hati. Bersih dari sombong. Karena kesombongan mengharamkan kita dari surganya Allah SWT. Karena kesombongan mengeluarkan iblis dari dalam surga dan rahmat Allah. Karena kesombongan menenggelamkan Fir'aun. Karena kesombongan membenamkan Qarun dan seterusnya. Bersih dari tamak kepada apa yang menjadi milik orang lain, kepada apa yang bukan hak kita, kepada apa yang kita dilarang darinya. Dengki kepada hamba Allah yang lain, saudara di jalannya. Dengki kepada orang yang diberi nikmat, apapun nikmat itu. Bersih dengki. Dendam, ghil kepada sama mukmin. Sampai ketika bersih ghil itu dalam hati kita, kita menjadi ahli surga seperti ahli surga yang disebut Rasulullah. Sampai berulang akan datang kepada kita seorang ahli surga yang ternyata setelah diselidiki ibadahnya tidak ada yang istimewa, tapi dia selalu melepaskan semua ghil, dendam, sakit hati, baper, ketidaknyamanan kepada siapapun sebelum tidur. Bersih dari kesedihan yang berlebihan terhadap apa yang luput dari kita, yang lewat, yang sudah terjadi, ataupun khawatir berlebihan tentang masa depan, apa yang akan kita hadapi. Kesemuanya itu memerlukan tazkiyah, penyucian, agar kita mampu mengendalikan syahwat kita, bukan dikendalikan oleh syahwat. Agar kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita, bukan ditaklukkan hawa nafsu kita. Agar kita tidak menjadi orang yang memperturutkan hawa nafsu, kagum kepada diri sendiri, ataupun kikir pada apa yang dianugerahkan Allah, tidak mau berbagi kepada hamba Allah yang lain. Bersih dari semua itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan proses tarbiyah itu setelah kita terbuka dengan tilawah sampai ke relung-relung fitrah kita. Ketika kita sudah tertazkiyah, tersucikan dari berbagai hal yang merusak hati kita, maka hati itu bersih, akal kita lapang, siap untuk menerima segala ilmu dari kitab Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quranul Karim. Pelajaran-pelajaran dari Amsal dan Qasasnya, perumpamaan dan kisah-kisahnya, hukum-hukum dari aturan-aturan dan petunjuknya, peringatan-peringatan, kabar gembira yang saling berkelindan di dalamnya, seterusnya. Semua itu terbuka kita untuk menerima Al-Quranul Karim dengan segala ilmu pengetahuan yang ada dalam dalamnya. Terbuka untuk mengikuti bagaimana Al-Quran mengatur hidup kita, cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita menikah, cara kita bergaul, cara kita berbisnis, cara kita berusaha, cara kita bernegara. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan hikmah itu, kebijaksanaan itu dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang paling paripurna. Sehingga menyimak sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat bagaimana Al-Quran diterjemahkan ke dalam kehidupan oleh manusia-manusia teragung, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ketika ruh kita ta'zim bukan hanya kepada Al-Quran, tapi mesra dengan yang telah mewahyukan Al-Quran, dengan pemilik Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jiwa kita telah terbersihkan dari segala penyakit-penyakitnya, tazkiyah, suci, bersih, hilang sumbatan-sumbatan untuk menjadi jalur masuknya ilmu, pengetahuan, hikmah. Maka kita buka dengan tazkiyah itu gerbang-gerbang hati kita, gerbang-gerbang jiwa kita untuk siap menerima yang terbaik dan menghaturkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan segala ilmu yang ada dalam kitab dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang belum kita ketahui, ilmu yang kita dekati dengan ta'akuli, kita mencoba meniru sunnahnya Nabi SAW dengan pemikiran dan pemahaman yang mendalam maupun ta'abbudi. Bahkan ketika kita belum tahu hikmahnya, kita niatkan mengikuti contoh teladan dari Nabi SAW, sehingga kita bisa betul-betul sampai ke derajat terbebas dari berbagai keburukan, dari kebodohan menuju ilmu, dari kelemahan menuju kekuatan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari kesesatan menuju petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tarbiyah itu, maka tarbiyah menghajatkan perjumpaan tatap muka, adanya seorang murabbi, sebagian para sahabat mendapatkan murabbi mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling paripurna, pun itu mereka kadang masih merasakan kelemahan, keterputusan ketika mereka berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang Handalah radhiyallahu anhu ketika ditanya Abu Bakar dan bertanya Abu Bakar kepadanya, "Kaifa haluka ya Handalah?" Handalah menjawab, "Qad nafaqa Handalah ya Abu Bakar." Handalah ini sudah jadi munafik ya Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, "Bagaimanakah itu? Sedangkan Anda adalah orang yang ikut perang Badar." Kata Handalah, "Ketika saya berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyimak beliau, seakan-akan Allah ada di hadapan saya. Seakan-akan surga begitu dekat di depan mata saya. Seakan-akan neraka membentang menjilat-jilat api jahanam di bawah kaki saya. Saya dicekam. Rasa rindu kepada Allah, rasa takut kepada api neraka
rasa harap akan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika saya pulang, ketemu anak-anak, ketemu pekerjaan, ketemu berbagai urusan, semua itu seakan-akan terasa hilang. Bukankah itu kemunafikan? Abu Bakar menjawab, aku pun merasa demikian. Lalu mereka menghadap kepada Nabi SAW dengan bersedih, sehingga Nabi tersenyum kepada mereka dan berkata, seandainya kalian selalu berada dalam keadaan seperti ketika bersama denganku, maka malaikat-malaikat akan menyalami kalian di tempat kerja kalian, di tempat tidur kalian. Tetapi wahai Handalah, sa'atan wasah. Memang ada saat-saat di mana kalian mendapatkan tarbiyah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan tilawah, tazkiyah, ta'lim dalam halaqah, dalam liqa. Tapi ada kalanya kalian meluaskan lingkaran itu untuk berjuang, untuk bekerja, untuk berbuat kebajikan. Meskipun di situ kalian akan mendapati sesuatu yang bisa mengeraskan hati, mendapati sesuatu yang bisa menumpulkan kepekaan takwa, mendapati sesuatu yang bisa melemahkan keimanan. Asalkan kalian selalu kembali ke lingkaran tarbiyah, ke pelukan tarbiyah, maka siklus itu terus berjalan. Hidup itu terus berjuang. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi jadilah kalian selalu orang-orang rabbani, orang-orang yang alim, yang berilmu, yang faqih, yang menghubungkan ilmunya dengan kenyataan yang dihadapi, yang faham, melek terhadap kondisi di sekitarnya, dan mengatur sumber daya untuk mengantisipasinya, yang senantiasa mencoba sekecil apapun tegak berdiri untuk memberikan kontribusi bagi kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agamanya. Inilah tarbiyah kita, yang semoga dengan manhaj tarbiyah kita meniru bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan pembinaan diri mereka dari tingkat islahun nafas, membina pribadi-pribadi, memperbaiki pribadi-pribadinya, sampai takwinu baitul muslim, membentuk rumah tangga Islam, sampai irsyadul mujtama, sampai kemudian memberikan pengarahan kepada masyarakat, membawa mereka kepada kebaikan, sampai ke islahul hukumat, memperbaiki pemerintahannya, sampai ke tahrirul watan, membebaskan tanah air dari penjajahan dan kezaliman, sampai kemudian iqamatid daulah, dan sampai bahkan ustadiyatul alam untuk menjadi role model bagi alam semesta tentang bagaimana menjadi manusia paripurna, syahsiyah Islamiyah dan syahsiyah da'iyah, pribadi Islami dan pribadi da'i yang aslih nafsaka wad'u ghairak, yang senantiasa memperbaiki dirinya dan mengajak orang lain untuk juga berperbaikan bersama-sama. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan, dan bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah yang akan menjelang, tentu kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambutnya, mempersiapkan secara ruhaniyah dengan doa-doa kita, mempersiapkan secara ruhaniyah dengan puasa di bulan Sya'ban dan Rajab yang Rasulullah juga memperbanyaknya, mempersiapkan secara ruhaniyah dengan Al-Quran, intensitas yang meningkat dalam interaksi dengan Quran, mempersiapkan secara ruhaniyah dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah supaya tidak terhalang untuk berbuat ketaatan oleh dosa-dosa kita, mempersiapkan secara ruhaniyah dengan saling memaafkan dengan sesama mukmin agar tidak ada lagi beban hak adami ataupun hak-hak orang lain yang lain. Ketika masuk ke Ramadan, mempersiapkan sakafah kita, ilmunya, fiqihnya, tentang puasa, tentang zakat, tentang qiyam selama Ramadan, mempersiapkan fisik kita, jasad kita, supaya optimal sejak awal Ramadan, tidak kesulitan untuk beradaptasi, yang lalu menjadi banyak kesia-siaan, kayak banyak tidur, karena banyak lemes, kayak banyak mager, dan lain sebagainya. Mempersiapkan segala sesuatunya
untuk menyambut tamu agung ini dengan sebaik-baik sambutan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.